Selamat datang di Kabar Padang siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Padang siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Padang siang ini dengan informasi pertama. Bupati Solo, John Firman Pandu, secara resmi melepas peserta didik SRMP 5 Solok untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau ST 3 Damas Raya pada Rabu 29 Juli 2026. Pelepasan ini bukan sekedar seremoni tetapi menjadi momen penting yang menandai dimulainya pembelajaran baru para siswa dalam menempuh pendidikan yang lebih baik. Dengan semangat dan doa, mereka berangkat membawa harapan untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Melalui kesempatan ini, para peserta didik diharapkan mampu mengembangkan karakter yang kuat, memperluas wawasan, serta terus berjuang menggapai cita-cita setinggi mungkin. Dukungan dari pemerintah daerah menjadi bukti komitmen dalam membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi generasi muda. Wah, gagah nih, semangat ya. Ini anak-anaknya nih yang mau berangkat ke sekolah rakyat. Oh. Hari ini cita Presiden Prabowo itu ingin mewujudkan generasi emas untuk Indonesia tahun 2040. Ini kita sudah menyiapkan sekolah rintisan di Lubuk Selasi. Dan insya Allah di tahun ini akan dibangun sekolah rakyat di Kabupaten Solo. Insya Allah. Dan hari ini akan mengikuti persiapan mengisi acara di MPLS di sekolah rakyat di Damas Raya. Satu orang juga anak sekolah rakyat ini juga ikut seleksi dalam lulus Jambore Nasional. Mudah-mudahan di tahun depan apabila sekolah kita sudah selesai, target kita SD, SMP, dan SMA 1.000 murid. Sudah 2.000 murid sekarang. Berarti satu sekolah rakyat itu udah bisa kapasitas 2.000 orang. Nah, inilah peran pemerintah pusat hari ini yang akan membenahi sumber daya manusianya. Bagaimana generasi-generasi ini bisa siap untuk menghadapi era yang luar biasa. Bapak Ibu sadunyong, ya, para orang tua, lepas anak-anak ini dengan semangat, dengan senyum, dengan riang dan gembira. Percayakan kepada pemerintah, percayakan kepada guru-guru kita bagaimana anak-anak kita belajar dengan maksimal di tempat dia. Jangan ragu, jangan khawatir keselamatan, apalagi persoalan biayanya. Mau usah pikirkan lagi. 100% negara ada untuk rakyat ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelepasan sebanyak 61 orang anak-anak Kabupaten Solok untuk sekolah rakyat sebentar lagi akan kita lepas secara bersama-sama. Ya. Berita kedua, Ketua TP Posyandu bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertahanan atau DPRKPP melaksanakan program 6 SPM TP Posyandu. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penyaluran bantuan rumah layak huni kepada salah seorang warga di Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok pada Rabu 29 Juli 2026.
Program ini menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang lebih layak. Diharapkan bantuan ini dapat memberikan kenyamanan dan semangat baru bagi penerimanya. TPPU Sandu Kabupaten Solo penyaluran rumah layak huni untuk lansia. Semoga dengan adanya program ini nanti ada kenyamanan dan kesejahteraan bagi lansia-lansia yang ada di Kabupaten Solo. Assalamualaikum. Sehat Uni. Pak. Tapi ku aman saat kau nyaman. Jadi waktu itu panas. Ku beri kau aman. Lah kami kamari ya Pak, mak patang sukan lah kamari lo anak Pak. Akan kami kamari waktu melabel rumah kan jo Pak Bupati. Alhamdulillah ado di RKPP di Dinas Perumahan dan Pemukiman tuh TP Posyandu kok mak. Jadi Posyandu tuh kalau ini berarti kan Posyandunya ke lansia jadinya. Nah jadi itu masih masuk ke dalam 6 SPM Posyandu tuh. Kami pakai kamari menyalurkan untuk rehab rumah sehingga rumah yang ini Bapak yang tidak layak huni nanti akan layak huni kembali untuk kenyamanan dan kesejahteraan lansia. Salam dari Pak Bupati, kamaknya Pak sehat-sehat, tetap dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan itu kok ada keberkahan untuk emak nanti dan keluarga. Nah, ini bentuk salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Solo terhadap masyarakatnya. Nah, mak ya Pak, salam jelo. Nah, sehat-sehat ya Pak ya. Ini ada sembako seketik dukungan untuk emak ya Pak itu ya. Yes. Berita selanjutnya, pernah membayangkan pukul 7:30 pagi, tetapi langit masih terasa seperti dini hari. Itulah pemandangan yang terjadi di kota Payakumbuh. Suasana kota Payakumbuh masih terlihat gelap meski jam telah menunjukkan pukul 7:30 WIB. Kondisi yang tidak biasa ini membuat langit tampak redup dan menghadirkan suasana pagi yang berbeda dari biasanya. Momen tersebut pun menarik perhatian warga dan menjadi sorotan. Berita selanjutnya, kemacetan di jembatan bypass Kuranji kembali menjadi sorotan. Hampir setiap hari, arus kendaraan di kawasan ini melambat dan menguji kesabaran para pengendara. Perlambatan kendaraan di jembatan bypass Kuranji, Kota Padang dilaporkan masih sering terjadi. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas toko di persimpangan jalan yang memakan sebagian badan jalan. Ditambah keberadaan putaran yang berada dekat simpang, situasi tersebut membuat arus lalu lintas menjadi tersendat, terutama saat volume kendaraan meningkat. Belum lagi jika ada kendaraan yang mengalami kerusakan, kemacetan pun semakin sulit dihindari. Kondisi ini menjadi perhatian masyarakat dan diharapkan segera mendapat penanganan agar arus lalu lintas kembali lancar.
Liputan ini direkam oleh @Tandri Eka Putra pada Rabu 29 Juli 2026. Berita selanjutnya, tongkat estafet kepemimpinan resmi berganti. Polres Agam kini menyambut sosok pemimpin baru dalam suasana penuh penghormatan dan kearifan budaya. AKBP Mas Noni resmi disambut sebagai Kapolres Agam yang baru saat tiba di Mapolres Agam untuk mengikuti rangkaian serah terima jabatan atau sertijab, Kamis 30 Juli. Penyambutan berlangsung meriah dengan tarian tradisional sebagai simbol penghormatan kepada pemimpin baru. Momen tersebut turut didampingi Kapolres sebelumnya, AKBP Muari bersama Enjeri Nie Muari sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan resmi. Pergantian kepemimpinan ini menjadi awal babak baru bagi Polres Agam dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Keluarga besar Padang Express mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada AKBP Mas Noni, serta menyampaikan terima kasih kepada AKBP Muari atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Polres Agam. Berita selanjutnya, suasana haru menyelimuti Gedung Nasional Maharajo di Rajo Batu Sangkar saat tongkat estafet kepemimpinan Polres Tanah Datar resmi berganti. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggelar acara pisah sambut Kapolres Tanah Datar dari AKBP Nur Ihsan Dewi Septianto kepada Kapolres yang baru AKBP Marwan Fajrin di Gedung Nasional Maharajo di Rajo Batu Sangkar Rabu 29 Juli 2026. Momen penuh makna ini dihadiri langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra, Wakil Bupati Ahmad Fadli, jajaran Forkopimda, organisasi masyarakat, serta tokoh adat LKAAM dan MUI sebagai bentuk penghormatan atas pergantian kepemimpinan.
Pergantian ini menjadi awal babak baru bagi Polres Tanah Datar dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan melayani masyarakat. Sementara itu, apresiasi juga disampaikan atas pengabdian AKBP Nur Ihsan Dwi Septianto selama memimpin. Yang terus saya menghormati dan masyarakat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada negara Islam dan keluarga. Mudah-mudahan apa yang dibuat kita datang menjadi amal ibadah. Ketika tidak manual dan sama-sama lagi ada PR dan kita sama-sama menjaga stabilitas keamanan, memberantas narkoba yang luar biasa dan tentu memberikan pelajaran berbahagia. Kalau berbicara masalah satu tahun ya benar, kami dari Indonesia datang tidak cukup masalah bahwa masalah kita pertama kali saya bisa mengatakan bahwa saya sangat pribadi mengetahui mana ada dan mana tetapi yang saya temukan barangnya. Jadi saya harapkan kepada kita semua, khususnya Pak Bupati, Provinsi dan keluarga besar Kabupaten Tanah Datar dapat menerima saya dan keluarga, istri dan anak-anak saya dapat bertugas di Kabupaten Tanah Datar. Dan tentunya harapan kami dengan pelaksanaan satu ini kita bisa melaksanakan pemilihan dan menyambut pengalaman lebih baik. Berita terakhir dikutip dari @indozone.id. Aksi para nelayan ini sukses mencuri perhatian. Alih-alih membiarkan terjebak, mereka memilih menyelamatkan 3 ekor penyu dan mengembalikannya ke laut. 3 ekor penyu yang tak sengaja terjerat jaring nelayan di perairan Sumatera Barat berhasil diselamatkan dan dilepas kembali ke habitatnya. Dalam video yang beredar, para nelayan terlihat melepaskan satu persatu penyu dari jaring. Setelah dipastikan dalam kondisi aman, ketiganya langsung dikembalikan ke laut agar dapat melanjutkan hidup di alam bebas. Aksi sederhana namun penuh makna ini menuai apresiasi karena menunjukkan kepedulian terhadap satwa yang dilindungi, sekaligus menjadi pengingat bahwa menjaga kelestarian laut dapat dimulai dari langkah kecil. Haluan kau, ini 3 ya Allah beranak binaknya di dalam kau ni. Cik lu, kecik yang diskon tunggu mbak lu. Ni, cik guys, alap balik anda. Balik anda sah, lampak-lampaknya basah. Balik. Pulang lagi sampai. Cik lagi. 3 beranaknya sih guys. Cik lagi udah coba tangan. Ada anaknya di balik. Oh enggak kecil. Lala capek mbak. Kau ikut di dalam
Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.